Nikmat ada dua, Pak. Ada nikmat hissiyah, ada nikmat maknawiyah. Nikmat hissiyah, duit, rumah bagus, mobil bagus, tanah luas, harta berlimpah, badan sehat, enak mangan enak. Itu termasuk nikmat zahir semua. Yang kedua ada nikmat maknawi. Nikmat maknawi tidak tampak secara zahir, tapi nilainya lebih tinggi. Apa? Ilmu. Apa? Iman. Alhamdulilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa bi ni'mah. Maka nikmat hissiyah di antaranya iman. Nikmat hissiyah di antaranya ilmu. Nikmat hissiyah di antaranya taufik. Nikmat hissiyah di antaranya hidayah. Nikmat hissiyah di antaranya maqamat. Ketika orang diangkat derajatnya oleh Allah di mata Allah, itu lebih besar dan lebih berharga daripada nikmat hissiyah. Itu adalah nikmat makna. Orang kaya raya, Pak, tapi nggak dikasih kemauan untuk beribadah. Dia nggak punya apa-apa. Tapi kan dia kaya. Korun kaya. Kita tahu bagaimana nasibnya Korun. Apa senang hidupnya Korun? Firaun yang punya jabatan tinggi. Ada orang punya syahwat kedudukan luar biasa. Hebat orang punya kedudukan. Firaun sudah Firaun. Dari manakala orang diberikan kenikmatan beribadah, itu nikmat dari Allah. Orang udah dikasih nikmat beribadah, masya Allah. Kenikmatan yang lain hilang. Orang kalau sudah dikasih nikmatnya ilmu. Ada seorang ulama, itu malam pertama, Pak, baru nikah siangnya. Nanti malam pertama, malam yang ditunggu-tunggu. Kata teman-temannya itu, ayo kita kerjain. Ini kebetulan ulama senangnya ngaji, kita kerjain dia. Ada satu kitab yang beliau cari, nggak ketemu-temu, ditaruh di meja di tempat beliau jalan menuju kamar pengantin. Begitu beliau jalan, nengok ada kitab tersebut, berhenti dibaca itu kitab sampai adzan subuh. Lupa kalau itu malam pertama. Coba. Lah kita mau boro-boro mengkono. Tamu orang balik terus mancing kamar. Sampai ibunya pagi-pagi bangun mau sholat subuh. Hei, istrimu di kamar nungguin. Masya Allah. Kata, oh lupa saya. Kamu punya istri ke sana. Ya sudah adzan subuh. Saking nikmatnya. Ada orang saking nikmatnya ngaji, Pak, mutolaah, saking asiknya. Sampai tanpa sadar matahari terbit. Nah kita mengaji setengah jam, tulak cilak, Pak. Deleng jam maning. Suwene. Ada orang dikasih nikmat ibadah, jangan tanya. Ada seorang ulama itu kalau sholat Allahu Akbar, itu di sebelahnya ada yang ngingetin, ruku. Sujud. Kenapa? Hilang semuanya ketika dia masuk ke dalam sholat. Ada seorang ulama kalau sholat tuh nggak cepet, nggak lama-lama, ngebut sholatnya. Ditanya, kenapa kau sholat mengebut? Khawatir keluar sperma karena terlalu nikmat sholat itu. Ada seorang ulama kalau baca Quran itu gak pernah panjang. Kalau sholat tuh bacanya pendek-pendek. Kenapa? Karena kalau dia membaca Quran saking nikmat itu ludahnya, air ludahnya manis seperti madu. Kenapa saya pendekin? Nanti kalau ketelan batal karena ludah saya manis gara-gara baca Quran. Ini kita imam baca ayat agak panjang loh. Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Kira-kira.
Imam ora ngaji ku mengkenen iki. Besok-besok jangan ke masjid ini lagi lah. Oh, masing-masing orang tuh, Pak. Ada orang dikasih nikmatnya puasa, lupa buka puasa. Ya kita boro-boro lupa, muadzin telat diomelin. Itu nikmat dari Allah. Apa ada yang begitu? Ya Allah, Nabi SAW di hadis di Sya'ban, kata Sayyidina Aisyah, malam itu saya terbangun, Nabi nggak ada di sebelah saya. Pada malam ini Nabi giliran di saya, jangan-jangan Nabi pindah ke rumah yang lain. Maka dicari, karena dulu gelap, tidak ada lampu. Keinjek, kesenggol Nabi lagi sujud. Kata Aisyah, oh masih ada. Aisyah tidur, bangun, masih sujud. Tidur, bangun, masih sujud. Sampai Aisyah khawatir, jangan-jangan Nabi meninggal di sujudnya, nggak bangun-bangun. Sampai dibangunkan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Baru Nabi bangun dari sujud, dia menyelesaikan sholat. Sujudnya, Pak. Kalau ada kita yang sujudnya lama, itu mesti ketiduran biasanya, Pak. Itu triknya santri itu dulu. Ya dulu, oh dibangunin tahajud, tiga langsung lari ke masjid, gelas sejadah langsung sujud. Allahu Akbar, nggak pakai berdiri, tidur sambil sujud. Nanti kan yang ngebangunin, oh lagi sholat, wudhu aja belum. Ya, ya kalau itu orang biasa, ulama, bagaimana dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad? Orang dikasih nikmat ibadah itu luar biasa. Dan orang ketika itu dicabut nikmatnya ibadah dari hati kita, sudah selesai hidup kita. Apa enaknya hidup di dunia kalau tidak merasakan nikmatnya ibadah? Sementara kita hidup di dunia untuk ibadah. Ibadah mana yang enak? Nggak ada yang enak. Ya karena itu nggak dikasih. Mintalah sama Allah. Sahabat Nabi itu adzan tuh ditungguin, Pak. Ya Allah, duhur kapan ya? Ya kita kan cuma adzan maghrib bulan Ramadan yang ditunggu. Malah sebagian kita kalau dengar adzan kaget, ya Allah, duhur. Ada orang dikasih nikmat baca Quran sampai semalam hatam 2 kali, 3 kali. Mana bisa orang semalam hatam 2 kali, 3 kali. Saya sekali aja nggak hatam semalam. Ya beda, Pak, karena Bapak nggak nikmati, mereka menikmati. Maka coba cicipi ibadah itu, rasakan ibadah itu, nikmati ibadah itu. Maka kita nggak akan ributin dunia. Mau dunia diambil siapa, mau si A, si B, terserah. Kenapa? Saya sudah punya yang lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Ya. Nah para nabi itu mereka pilihan Allah. An'amallahu alaihim, diberikan nikmat oleh Allah. Hissiyah wa ma'nawiyah, berikan nikmat maknawiyah, diangkat menjadi nabi dan rasul. A'la rutbatil bashar, setinggi-tingginya derajat manusia itu adalah para nabi dan rasul. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi nabi, jadi rasul. Ya. Bagaimana Nabiullah Ayub, bagaimana Nabiullah Ismail di dalam ibadahnya. Maka mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita kan indah, atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia, nikmat ibadah termasuk hasanah. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, enggak ada bedanya antara emas dengan batu. Enggak ada bedanya antara berlian dengan batu. Enggak ada bedanya. Ini berlian, ini batu. Beda enggak? Enggak ada bedanya. Coba kita berlian. Nah, mereka udah enggak ada bedanya. Kenapa? Saya sudah merasakan yang lebih nikmat dari semuanya. Ya. Nah, itu kan kelasnya belajar mencicipi. Kalau enggak bisa menikmati semua, ya nikmati sedikit saja. Sedikit nanti kita nggak bisa menikmati sholat dari awal sampai akhir. Ya minimal ada di bagian suatu yang kerasa nikmat.
Sehingga kemudian rohani kita ini menjadi tenang, kemudian rohani kita ini menjadi kenyang, kemudian rohani kita ini menjadi pandai bersyukur. Ya. Kenapa para wali itu melihat dunia ini kecil? Karena mereka diberikan nikmat yang lebih besar oleh Allah. Ya. Syekh Abu Bakar bin Syam, dunia itu bagi saya itu seperti mangkok, kelihatan semua. Ada orang datang, Syekh, katanya dunia itu seperti mangkok. Iya. Onta saya hilang. Coba sih tolong lihatin, katanya kecil dunia itu, di belah mana onta saya? Pada itu omongan wali orang awam kan dia diterima saja. Karena itu orang awam, dia senyum. Ontamu ada di anu, kesangkut di pohon anu. Masih ada di sana. Sana ambil. Kecil. Kenapa kecil? Karena mereka diberikan nikmat yang besar. Nah, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ibadah itu? Ya, satu, pakai ilmu. Yang kedua, jangan cintai dunia berlebihan. Sebab ketika kita mencintai dunia berlebihan, tidak akan pernah kita merasakan lezatnya ibadah. Salasun man kunna fi wajada halawatal iman, kata Nabi. 3 hal. Barang siapa yang mempunyai ini, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya keimanan. Apa ya Rasulullah? 1, ayyakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasul lebih dia senangi dari apapun selain Allah dan Rasul. Baru Bapak merasakan nikmatnya ibadah. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun selain Allah dan Rasulnya. Lebih dia cintai dari pekerjaannya, dari rumahnya, hartanya, anak istrinya. Maka kalau Allah yang paling dia cintai, yang dirindukan itu Allah, yang dikangeni itu Allah, maka ibadah itu menjadi hal yang paling indah, paling nikmat. Kenapa? Karena ibadah itu berhadapan dengan kekasihnya. Ini masalah untuk neploki lamuk baik. Tahajud malam krosak nyilek langsung. Waduh, kayak apa begini. Ya. Nah itu. Yang kedua, ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia menyenangi saudaranya, menyenangi siapapun manusia, menyenanginya karena Allah. Ada orang berteman karena pekerjaan, ada orang menyenangi karena kebaikannya. Saya senang sama si fulan, kenapa? Orangnya baik. Kalau saya susah dibantu, kalau saya nongol mesti dikasih kopi, kasih uang. Pakai orang itu senang sama dia. Kenapa? Baik dia. Iya, giliran dia nggak memberikan kebaikan kepada kita, berhenti rasa senang kita. Kenapa? Karena kita senang karena kebaikannya. Ada orang senang karena kedudukannya. Ya begitu dia nggak duduk, kita nggak senang lagi. Saya senang sama si fulan itu. Kenapa? Dia orang soleh, orang baik. Saya senang dengan kesolehannya. Dia rajin ngaji, taat ibadah, maka saya senang dia. Bagus. Tapi Anda bukan senang karena Allah. Artinya apa? Ketika satu saat dia berbuat maksiat, Anda akan meninggalkannya. Kenapa? Karena engkau menyenanginya karena kesolehannya, bukan karena Allah. Tapi manakala orang itu senang karena Allah kepada siapapun saudaranya, dalam keadaan apapun, tidak akan merubah rasa cintanya kepada orang tersebut. Karena memang Allah tetap ada. Ketika dia berbuat baik, dia akan senang karena Allah. Ketika temannya berbuat jelek, dia akan angkat itu. Dia akan tarik, bukan membencinya, meninggalkannya. Kenapa? Karena senang kepadanya, karena Allah, bukan karena yang lain. Dan itulah orang yang senang karena Allah kepada siapapun, itu yang akan merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Hatinya lapang, Pak, nggak ada apa-apanya sudah. Disakitin temannya yang nggak marah, kenapa? Oh, saya senang dia karena Allah, bukan karena dia baik, karena Allah. Mau gali megati, ya gati. Kita makan kebalik, yang suka ngasih kita rokok kita senengin, yang ngasih kopi kita senengin. Silok nyilihi motor tak demen nih. Yang suka pinjemin, tapi yang nggak senang sama kita. Orang yang senang ke seseorang karena Allah, jangankan orang yang baik kepadanya, musuhnya pun akan disenangi. Kenapa? Karena mereka makhluk Allah. Nah itu para wali itu begitu, Pak. Mengambil jalurnya
junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Saat-saat Nabi lagi bersandar di bawah pohon, rupanya para sahabat lengah, Pak. Datang seorang laki-laki namanya Datsur bawa pedang besar. Ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Tinggal saya tebas engkau sekarang. Sudah diacungkan pedang kepada Nabi. Nabi tersenyum, kemudian Nabi, Allah yang menolong saya. Gemeter itu jatuh itu pedang. Diambil oleh Nabi. Siapa yang akan menolong? Apa jawab Datsur ini? Hanya engkau ya Muhammad. Nabi taruh pedangnya, pulanglah. Masya Allah. Yang nyekek Nabi aja didemenin sama Nabi. Pulang ke rumah ya Aisyah, kita punya kurma. Ada ya Rasulullah, siapkan kurmanya, kasihkan sama orang itu. Kenapa ya Rasulullah? Oh banyak kek tadi. Ya. Yang ketiga, mereka takut masuk neraka. Takut kembali kepada kekufuran. Seperti takutnya mereka masuk neraka. Artinya apa? Khawatir keimanan dicabut oleh Allah. Allah tuh kalau mau membalik sesuatu tuh gampangnya kayak apa, Pak? Kita mesti bayangkan 8 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu. Orang bebas kemana-mana. Mekah itu berjubel orang, tawaf, sa'i, desakan, hotel penuh. Allah balik sesaat. Berhenti semua, sepi. Gampang, itu dunia tuh Pak. Allah ngerubah dunia seperti itu. Jangankan ngerubah Bapak ya, merem Allah. Yang ditakuti oleh orang-orang soleh itu salbul iman, ketika dicabut keimanan. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa aman dari itu. Sesaat Allah bisa merubah orang. Nah kekhawatiran itu, ketakutan itu akan semakin membuat dia dekat kepada Allah. Di situ dia merasakan nikmatnya ibadah. Wah kita mau rebah, kalau gitu mati nih ke wong Islam, jadi apa?